Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari kesalahan-kesalahan tatkala mengeluarkan zakat fitrah agar kalian diberikan faedah-faedah, fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan. Semua fadilah kelebihan yang ada di bulan Ramadan baru kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita menunaikan, melunasi, mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, "Shaumu Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Shaumu Ramadan, keistimewaan, kemuliaan puasa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, mu'allaqun bainas sama'i wal ardi, masih lockdown antara langit dan bumi. Banyak keistimewaan, banyak kemuliaan, banyak ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi semuanya mu'allaqun, lockdown, diisolasi, dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, kecuali kalau kita mengeluarkan zakat fitrah. Dari itulah apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah tapi salah caranya, maka otomatis zakat fitrahnya tidak sah. Kalau zakat fitrahnya tidak sah, berarti keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan tidak diberikan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, adalah hadis hasanun gharibun. Hadisnya hadis hasan. Yang namanya hadis hasan martabatnya di bawah hadis sahih. Hadis sahih ya harus ada persyaratan 5 syarat. Awaluhas sahihu mattasal isnaduhu walam yushaz aw yu'al yarwihi adlun dhabitun am mislihi mu'tamadun fi dhabdihi wa naqlihi. Itulah syaratnya hadis sahih. Akan tetapi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahih istaharat, kata di kitab Taqriratus Saniyah yang kita semua sudah hafal semasa aliyah dulu. Maknanya adalah hadis hasan itu adalah ma'ruf, hadis yang sudah masyhur, turuknya sama dengan hadis sahih, cuman rijaluhu, rijalnya, perawi-perawinya, la kasahihi, tidak sama dengan perawi-perawi yang ada di hadis sahih dari segi istiharatnya, dari segi adilnya, dari segi dhabitnya. Istilah bahasa sederhananya, derajat perawi, kualitas daripada perawi-perawi yang ada pada hadis sahih agak lebih bawah dari perawi-perawi yang ada di hadis sahih. Itu semua pelajaran ilmu mustalahul hadis. Tapi maksud kami adalah hadis yang kami sampaikan tadi, hadis yang sering kita dengar, ternyata hadis itu hasanun gharibun, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Apakah puasa seseorang tidak diterima secara totalitas, secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak mengeluarkan yang namanya zakat fitrah? Ada yang mengatakan yang tidak diberikan adalah sawabnya secara tam, pahala secara sempurna, ajrun azimun, pahala ganjaran yang luar biasa yang ada di bulan Ramadan, itulah yang tidak diberikan oleh Allah secara sempurna. Alhasil bahwa agar zakat fitrah kita sah dan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarilah kesalahan-kesalahan tatkala mengeluarkan zakat fitrah. Kesalahan yang pertama adalah tidak berniat tatkala mengeluarkan zakat fitrah. Siapa saja yang mengeluarkan beras tapi dia tidak berniat, maka kita di mazhab Asy-Syafi'i zakat fitrahnya tidak sah. Belum dinamakan mengeluarkan zakat fitrah kalau tidak berniat.
Di teman teparan berzakat, lamun nikman berniat, ia butuh wajiban berniat. Karena itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala model amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia, selapu model ibadah saya tergawe elok bangun dunia, mau wuduk, mau sembayang, mau puasa, mau berzakat fitrah, haji dan umrah, semuanya itu baru sah, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bin niyati, harus disertai dengan yang namanya niat. Memang di mazhab-mazhab yang lain tidak diwajibkan berniat, tetap sah. Cuman sekalipun mazhab-mazhab, imam-imam yang lain yang mengatakan tidak wajib niat, sah amal ibadahnya sekalipun tidak berniat, tapi tetap pahalanya, ganjarannya tidak diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia berniat, barulah sempurna. Jadi jangan salah dipahami. Mazhab-mazhab lain mengatakan memang tidak wajib berniat, tapi sekalipun demikian, ganjarannya, pahalanya tetap akan berkurang. Di mazhab mereka pun juga andikan dia berniat, tetap itu yang terbaik, karena sudah ada hadisnya. Cuman perhilapannya, pemahamannya, penafsiran para ulama-ulama dari hadis yang tadi adalah pada innama. Kita di mazhab Asy-Syafi'i bahwa yang namanya innama itu adalah adatu hasrin, tidak bahwasanya tidak akan diterima, tidak akan sah amal ibadah yang kita lakukan kalau tidak disertai dengan yang namanya niat. Nah, inilah yang pertama adalah hendaknya lah kita berniat. Siapa saja yang tidak berniat, maka amal ibadahnya, zakat fitrahnya belumlah dikatakan sah. Kapankah kita berniat? Tatkala kita mengeluarkan. Napi niat, dia silahkan nawaitu an ukhrija zakatal fitrati lillahi ta'ala. Atau bahasa sederhananya lah, sengaja kesegulan zakat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya niat, tidak usah bingung namanya niat. Asal ada di hati, asalkan ada tujuan mengeluarkan beras, mengeluarkan zakat, tujuannya untuk zakat cukup, itu sudah namanya niat. Tidak mesti berniat kita mengatakan nawaitu an ukhrija zakata fitrati lillahi ta'ala. Tidak mesti seperti itu. Cuman itu gambarannya secara sempurna. Akan tetapi andaikan ada lebih-lebih di kalangan orang awam, lebih-lebih pelungguh-pelungguh yang tidak pernah sekolah, lebih-lebih pelungguh maaf-maaf yang buta huruf, nah dia tahu, dia dah hafal sama arak baru ni ke, cukup sekedar arak ili atin tu sak kena bahawa ya kesugulan zakat fitrah, segulan teh beras tu, kita serahkan beras kita, tapi hati kita maksud dan tujuan adalah untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka cukuplah itu yang namanya niat. Kapan kita berniat? Tatkala pelunggum serahkan. Mungkin pelunggum serahkan di fakir, mungkin pelunggum serahkan di miskin, terserah pelunggum mau serahkan kemana. Mungkin tatkala pelunggum serahkan di amil, pengumpul, tugas pengumpul zakat, sah. Atau pelunggum serahkan, atau pelunggum berniat tatkala serahkan kepada wakil pelunggum. Misalnya sekarang pelunggum berwakil kepada anak pelunggum. Anak pelunggum mau menyerahkan ke amil, petugas zakat. Pelunggum mau berzakat fitrah kepada seseorang, sementara yang pelunggum suruh adalah anak pelunggum. Cukuplah pelunggum berniat tatkala menyerahkan beras tersebut kepada anak pelunggum yang kedudukannya sebagai wakil. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Alam, Mursyidul Anam. Di sana dijelaskan bahwa andaikan ada seseorang lupa berniat, tatkala dia serahkan zakat fitrahnya di seseorang, di anaknya, atau dia serahkan zakat fitrahnya diambil, lalu lupa dia berniat, mungkin karena dengan nelpon, mungkin sibuk dengan SMS, atau ada yang ngajak dia berbicara, dia lepas begitu saja, diambil di petugas pengumpul zakat, dia tumpah berasnya, tumpahan diri beras nilik karung, sementara lupa lalin dek nuah berniat. Tatkala nyampe di rumah, datang balik, ia pun ingat, astagfirullahalazim, dek kuah berniat. Boleh berniat di sana, dengan catatan
sang amil itu belum mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahiqin. Dengan catatan amil tahu diserah zakat fitrah baru ni ke ndikman bagi tipak fakir miskin sahara masih tekanggo berniat. Jadi selama ndikman amil atau sabut suruh atau sabut suwaru wakilan terserah tipak dengan saya nerima masih tekanggo berniat. Itulah keentengan, keluasan yang namanya berniat. Jadi pelonggom ndak usah pusing, ndak usah pikirkan yang namanya niat tersebut. Nah, selanjutnya masalah niat. Tentunya hikmah daripada niat ini supaya ada pembeda. Beras sama-sama kita keluarkan beras. Tapi beras ini bisa menjadi zakat fitrah kalau kita niatkan maksud dan tujuan kita niatkan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah niki bisa menjadi fidyah, bisa menjadi sedekah, bisa menjadi hadiah, tergantung niat. Nikilah hikmah daripada niat. Sama pemberiannya beras, sama pemberiannya uang, sama pemberiannya gabah, sama pemberiannya emas, sama apapun model pemberian itu sama. Tapi yang membedakannya nanti adalah niat, maksud dan tujuan daripada orang yang memberi tersebut. Itulah pentingnya yang namanya berniat niku. Selanjutnya, tatkala mengeluarkan zakat, menyerahkan kepada amil, menyerahkan zakat kepada fakir miskin yang berhak menerima zakat tersebut, apakah wajib bagi amil, apakah wajib bagi fakir miskin yang akan menerima zakat tersebut berniat? Tidak wajib berniat. Cukuplah bagi sang mustahiq, cukuplah bagi orang yang akan menerima, berhak menerima zakat ni ke sekadar ada al-qabdu wa tamalluk. Cukup kita beri dia, cukup sekedar dia terima saja cukup. Cukup, tidak wajib dia berniat. Ingat, bagi penerima zakat tidak wajib berniat. Yang wajib berniat adalah yang memberikan, muzaki, yang mengeluarkan zakatlah yang wajib berniat, sementara mustahik yang menerima tidak wajib berniat. Cuman disunatkan, dianjurkan untuk mendoakan sang muzaki, disunatkan kita doakan yang menyerahkan, yang memberikan zakat dengan ajarakallahu fima a'tait. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas apa yang engkau telah berikan kepada kami. Wa baraka fima abqait, dan mudah-mudahan Allah memberikan barakah, menambah terus apa yang engkau sisakan di rumah kalian. Wa ja'ala laka wa ja'alallahu lahu laka tahuran, dan mudah-mudahan fitrah zakat yang engkau keluarkan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyuci, sebagai pembersih daripada harta benda yang kita miliki, yang masih kita saksikan di rumah. Inilah yang pertama adalah kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari agar zakat fitrah kita sah adalah jangan tidak berniat. Yang kedua, kesalahan yang harus kita hindari adalah jangan mengeluarkan zakat kepada orang yang tidak sholat. Jangan mengeluarkan zakat kepada orang yang tidak solat. Hendak berzakat dipak dengan sandik sembahyang. Karena di sini dijelaskan bahwa di kitab ini, kitab namanya ini Fathul Alam, nama kitab ini. Fathul Alam. Di sini dijelaskan di juz 3 ini halaman 347. Di sini dijelaskan bahwa wala yasihhu daf'uz zakati liman balagha tarikan lis-salati au mubazziran limali. Tidak sah daf'uz zakah, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu tidak sah kepada orang yang tarikan lis-shalah, orang yang meninggalkan salat. Maksudnya yang meninggalkan salat adalah yang tidak salat sama sekali. Selain segulan zakat, uang sembahyang, lagu sekedar sembahyang Jumat, masih tetap sah. Yang tidak sah maksudnya adalah orang yang meninggalkan solat secara sama, secara totalitas. Mula tatu-tatu ndek sembahyang, berjumatan dek, apalagi tarawih, sembahyang 5 waktu juga dia tidak melakukannya. Ia lain terberzakat ya, itu tidak sah. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam
pernah datang kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yataqabbalu, tidak akan menerima min tarikis salati, dari orang yang meninggalkan salat. Allah tidak akan menerima saumahu, puasanya. Allah juga tidak menerima zakatahu, zakatnya, sadaqatahu, sadaqahnya, wa hajjahu wa umratahu, sampai haji dan umrahnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut meninggalkan yang namanya salat secara totalitas. Dari itulah demikian juga halnya mengeluarkan zakat kepada orang yang tidak salat, itu tidak sah zakat tersebut. Itulah kata penjelasan di Fathul Alam ini, sarah dari Mursidul Anam yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurjani rahimahullahu taala. Di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, sabda Nabi. Usahakan jangan yang memakan, jangan yang menerima harta kalian illa taqiyun, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tempatnya tidak sah untuk kita keluarkan zakat kepada orang itu adalah orang yang mubazziran limari, orang yang mubazzir, menyia-nyiakan harta benda. Kita berikan beras, kita keluarkan zakat kepadanya, dia mubazzir, dia hilang, dia sia-siakan harta benda tersebut. Nah, dari itulah tidak sah mengeluarkan zakat kepada orang tersebut. Wa yajuzu dab'uha li fasikin in 'alima annahu yasrifuha fi maksiatin fayahrumu wa tujzi'u. Bagaimana kalau orang itu fasik? Ya, istilah kita orang fasik, orang ndak pacu lah. Sembahyang, puasa, lagu STMJ, salat terus, maksiat jalan. Rajin salat, rajin puasa, lagu lamun dek berogong, sakit seduun. Nah, itulah keadaannya. Itu namanya orang fasik. Gawe nek perintah nenek, lagu gawe nendah pembala Allah Subhanahu wa taala. Istilah orang dulu adalah STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Itu namanya orang fasik. Bagaimana itu? Boleh-boleh saja, sekalipun berdosa, kita mengeluarkan kepada orang seperti itu kalau kita akan tahu, kalau kita akan ketahui yasrifuha fi maksiatin. Dia akan gunakan kepada hal-hal yang berbau maksiat, haram, waktu jezi, tapi tetap sah zakat fitrahnya tersebut. Nah, dari itulah jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita hindari, perlu kita selektif dalam mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sekali zakat fitrah itu kita serahkan kepada orang yang sama sekali tidak melakukan yang namanya salat, atau orang itu akan menyia-nyiakan zakat yang kita serahkan kepada mereka. Akan tetapi jika orang tersebut sudah sholat, sudah tidak, itu tetap sah. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang perlu kita hindari dalam mengeluarkan zakat fitrah ini adalah jangan kita mengeluarkan zakat kepada guru kita. Apakah sah mengeluarkan zakat kepada guru, ustadz kita? Sah dengan syarat dia miskin. Tapi kalau guru kita itu sawahnya banyak, kaya, dia otomatis tidak sah mengeluarkan zakat kepada mereka. Tidak sah mengeluarkan zakat kepada guru ngaji, atau guru madrasah, atau guru siapapun dia, ustadz siapapun dia, kalau dia kaya, itu tidak diperbolehkan. Karena sebagian orang awam, kami lihat bahwa dia serahkan zakatnya kepada gurunya, tapi gurunya kaya, ini tidak sah. Kecuali kalau guru ngaji miskin, sah. Atau gurunya itu memang miskin, sah. Atau ustadznya itu memang miskin, itu boleh-boleh saja. Selanjutnya yang keempat, ini hal yang kesalahan yang harus kita hindari adalah naqluz zakati, yaitu memindahkan zakat. Maknanya apa? Zakat itu harus dikeluarkan di mana tempat pelungguh berada. Andaikan pelungguh berada di desa ini, keluarkanlah zakat itu di desa pelungguh. Jangan yang berada di desa Gelanggang mengeluarkan zakat ke Mataram. Ini kesalahan yang harus kita hindari. Ya, di dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di kitab yang sama, di kitab yang sudah saya bacakan tadi, perlihatkan tadi, di sana dijelaskan bahwa
Wa yahrumu 'alal maliki katanya. Haram bagi orang pemilik harta. Haram bagi orang yang akan mengeluarkan zakat. Naqluha min mahalli wujubiha ila mahallin akhar. Dia pindahkan zakatnya kepada tempat bukan tempat dia berada. Seperti yang saya contohkan tadi. Dia tinggal di desa Gelanggang, tapi mengeluarkan zakat ke Lombok Tengah, ke Mataram. Itu haram, kata ulama, kata kitab Mursyidul Anam, Sayyid Muhammad Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala. Itu haram. Dunal imami, kecuali kalau imam, kecuali kalau basdes, ya, basnas des, basnas kecamatan, basnas da, itu tidak diharamkan. Yang diharamkan adalah pemiliknya. Yang berzakat langsung itu yang tidak diperbolehkan. Kapan haramnya? Ma'awujudil mustahiqina bimahalliha, kalau ada yang berhak menerima di tempatnya. Selama masih ada yang akan menerima zakat di desa kita, lalu dia pindahkan zakatnya ke tempat yang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Itu secara mazhabnya. Tapi sebagian ulama seperti Ibnu Ujail Al-Yamani rahimahullahu ta'ala, itu diperbolehkan alias arak jalan. Ada jalan, ada ulama yang membolehkan naqluz zakah, memindahkan zakat ke tempat yang lain, ke desa yang lain. Akan tapi tetap yang paling bagus, yang paling afdal, yang tidak ada khilafnya adalah berzakat di desa, di tempat kita masing-masing. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita keluar dari perkhilafan. Ada yang ngangguan, ada yang tidak ngangguan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, caranya adalah kita sunat keluar dari perkhilafan tersebut. Kita cari mana yang lebih aman. Inilah kesalahan yang perlu kita hindari tatkala mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya yang kelima adalah mengakhiri pembagian zakat fitrah. Ini perlu dimaklumi oleh Basnasdes, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang ada di desa, atau amil-amil yang ada di madrasah, amil-amil yang ada di masjid, amil-amil yang ada dimanapun. Zakat fitrah yang sudah kumpul nike tidak boleh dibagikan setelah hari raya Idul Fitri. Haram hukumnya. Merdosa hukumnya membagikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya setelah hari raya Idul Fitri. Waktu mengeluarkan zakat fitrah nike ada 5 waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama namanya jawaz, boleh. Kapan bolehnya mengeluarkan zakat fitrah? Dari semenjak tiba Ramadan. Malam tanggal 1 bulan Ramadan boleh kita keluarkan zakat fitrah dan sah. Yang kedua, waktu wujub, waktu wajib. Kapan wajib mengeluarkan zakat fitrah? Wajibnya adalah apabila orang tersebut bisa hidup antara tarafai Ramadan wa Syawal. Hidup di bulan Ramadan dan hidup juga di bulan Syawal. Akhir Ramadan tanggal 30 hidup, di malam hari raya hidup, di sanalah wajib. Kalau ada anak yang lahir setelah azan tanggal 30 Ramadan, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa tidak wajib? Karena belum sempat hidup di bagian dari Ramadan sekalipun 1 menit. Demikian juga ada orang meninggal dunia di tanggal 30 Ramadan, tapi meninggalnya sebelum azan maghrib. Tidak sempat hidup di malam tanggal 1 Syawal, tidak wajib juga. Baru wajib seseorang mengeluarkan zakat harus hidup di Ramadan, hidup juga di Syawal, malam tanggal 1 Syawal, malam Idul Fitri. Ini ke waktu wajib. Yang pertama tadi waktu jawaz, yang kedua waktu wajib. Dan yang ketiga adalah waktu fadilah. Waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah ba'da sholatis subhi wa qabla sholatil idi, setelah sholat subuh dan sebelum menunaikan sholat hari raya Idul Fitri. Ternyata itulah waktu yang paling afdal. Itulah kebiasaan kami dulu di Mekah Al-Mukarramah. Setelah pulang sholat subuh di Masjidil Haram, kita pulang ngambil zakat,
berangkat ke Masjidil Haram, kita bawa zakat kita berikan kepada para mustahikin yang ada di pinggir jalan. Inilah waktu fadilah. Waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah yaitu setelah sholat subuh sampai sebelum orang menunaikan sholat hari raya Idul Fitri. Tapi situasi kondisi kita seperti saat ini, lebih baik kita dahulukan segerakan yang namanya zakat fitrah, karena para mustahikin sangat berhajat, sangat membutuhkan beras untuk menunaikan keberlanjutan dari puasa Ramadan yang dia lakukan. Tapi secara hukumnya seperti itu, tapi karena situasi seperti kondisi sekarang ini, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk menyegerakan mengeluarkan zakat fitrah, karena para mustahikin yang berhak, fakir miskin yang berhak untuk menerima zakat fitrah sangatlah butuh kepada beras. Yang keempat, yang namanya waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah waktu makruh. Kapan makruh mengeluarkan zakat fitrah? Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setelah sholat hari raya Idul Fitri. Selesai sholat Idul Fitri baru dia keluarkan zakat fitrah. Sah, cuman makruh. Yang kelima adalah waktu tahrim. Haram mengeluarkan zakat fitrah kalau sudah mau ghurubus syamsi, mau sudah tenggelam matahari, alias maghrib di tanggal 1 Syawal. Inilah 5 waktu bagi orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah. Dari itulah kesalahan yang harus kita hindari. Jangan sekali zakat fitrah tersebut kita akhirkan untuk kita keluarkan, berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu sama halnya dengan menzalimi, dengan mengambil hak-hak para mustahikin. Yang mengeluarkan zakat tetap sah, tapi yang salah adalah amilnya, amil yang akan membagikan zakat tersebut. Selanjutnya yang keenam, kesalahan yang harus kita hindari adalah jangan tidak membaca bismillah tatkala mengeluarkan zakat. Disunahkan bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah jangan mengeluarkan zakat dengan niat agar fakir miskin ini menghormati kita, menghargai kita. Jangan ada niat-niat seperti itu. Hilangkan semua itu. Ini yang bisa kami sampaikan, dan ada manfaatnya silahkan diceritakan, dibagikan kepada saudara-saudari kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dan bisa kita meraih dan mendapatkan semua keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.